Bedanya keris Jawa dengan Lampung apa? Kalau keris Lampung dipakai di depan, itu menandakan bahwa kita gentle. Pusaka itu adalah puncak tertinggi teknologi pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Pemirsa, saya Novi Balga, senang sekali kita berjumpa dalam channelnya Novi Balga untuk episode kali ini. Anda lihat saya bersama siapa? Agak nggak pede nih karena bajunya agak beda ya. Narasumber saya dua orang ini adalah orang-orang luar biasa yang akan bercerita tentang sebagian kecil dari kekayaan yang ada di Lampung, terutama untuk barang pusakanya. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Di ujung sebelah kanan itu ada Bapak Husnul Amri Islami SEAK dengan gelar Radin Kusuma dari Pekon Bambang Pesisir Saibatin. Saya akan panggil beliau dalam konten ini sebagai Udo. Assalamualaikum Udo. Terima kasih sudah bergabung. Dan sebelah kanan saya ada Bapak Insinyur Haji Kusuma Dewangsa MM dengan gelar Sultan Raja Asal Megopak Tulang Bawang dari Marga Tegamoan Pepadun. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, iya. Pemirsa, kita tahu bahwa budaya Lampung ini punya banyak sekali kekayaan ya. Tradisi, adat istiadatnya, termasuk barang-barang pusaka yang seharusnya tetap dilestarikan sampai kapanpun. Kita akan berbicara tentang keris sekarang. Kebetulan narasumber saya ini punya koleksi keris Lampung yang luar biasa, yang punya cerita masing-masing dan itu punya menjadi kekayaan dari masyarakat Lampung yang konon kabarnya sekarang sudah mulai punah. Nah, benarkah itu? Kita akan langsung berbincang pertama dengan Kiai Suma, saya manggilnya ya. Ya izin ya. Ini koleksi keris punya Kiai dan punya Udo. Ini awal mulanya kenapa Kiai ingin berkeinginan untuk mengkoleksi ini? Karena apa? Yang pertama sekali, Kiai kan kita turunan Raja Tulang Bawang. Dari Tegamoan. Nah, itu dititipkan pusaka dari nenek moyang. Nah, pusaka itu yang berupa tombak, kalau di Lampungnya payan, pedang, kemudian keris, kemudian badi. Tombak, pedang, keris, dan badi. Semuanya ada di sini ya, Yai? Ada. Oke, nanti kita kasih tahu yang mana aja ya. Baik. Kalau yang disebut dengan pusaka itu apa ya? Nah, pusaka itu adalah peninggalan warisan nenek moyang kita yang sangat berharga, yang seharusnya kita lestarikan anak cucunya. Tetapi sampai saat ini orang-orang Lampung belum melestarikan, bahkan banyak yang terjual, banyak yang dikoleksi orang-orang Jawa, terutama orang Malaysia. Kalau masih di lingkungan di Indonesia ini, ya kita masih bangga karena pameran kita masih menemui keris Lampung. Tetapi kalau sudah sampai Malaysia, dia tidak akan kembali lagi. Itu diakui bahwa itu adalah keris mereka. Padahal kita punya ciri khusus keris Lampung ini. Oh, ada cirinya ya? Ada. Oke. Sebelumnya masuk ke Udo, kira-kira ciri yang paling umum untuk keris Lampung itu seperti apa ya? Yang pertama, yang umum adalah keris Lampung adalah mewah. Oh, mewah. Oke. Ini mewah. Keris Lampung itu terbagi dua. Satu namanya terapang. Terapang itu adalah terapang emas dan terapang perak. Semua bungkusnya itu dibungkus oleh emas dengan permata-permata yang indah. Nah, terapang itu digunakan pada saat waktu perkawinan. Jadi pada waktu digunakan oleh raja-raja atau penyimbang-penyimbang adat di Lampung waktu dulu. Kemudian ada yang namanya pundu. Pundu itu lebih kecil. Nah, dia tidak dibungkus semua oleh emas atau perak, hanya sebagian aja. Nah, pundu itu digunakan pada waktu begawi ataupun pesta adat. Atau lamaran digunakan. Nah, ini sekarang ini sungguh miris, Novi. Kenapa? Sudah jarang dipakai? Kalau dipakai, kalau kita lihat yang begawi-begawi ada di kampung-kampung, perkawinan di kampung, semua pakai keris Jawa. Waduh. Ya. Sementara kita punya kekayaan keris yang luar biasa ya? Bagus. Oke. Kenapa itu sampai begitu? Kita udah nggak punya lagi koleksinya, udah nggak berkembang lagi atau bagaimana? Satu, yang jelas
generasi muda masih bodoh. Mereka tidak mau tahu bahwa banyak kekayaan orang Lampung ini. Kedua, mereka pusaka ini banyak dianggap barang gaib. Oh gitu ya? Ya. Oh ya. Ada Sehingga- mitos-mitos tertentu ya. tertentu. Sehingga banyak dibungkus dengan kain putih, disimpan di lemari sampai ratusan tahun tidak diapa-apa, hancur berkarat. Yang paling miris lagi dikumpulkan oleh pedagang-pedagang antik, dijual. Yang mau koleksi malah orang luar ya? Yang mengoleksi orang luar. Oke, baik. Sebelum lanjut ke Kiai, saya mau ke Udo dulu. Udo tadi sempat disinggung bahwa barang-barang pusaka ini sekarang sudah mulai langka. Menurut Udo apakah itu benar? Iya. Apa yang menyebabkannya, Dok? Pada dasarnya pusaka Lampung kan tidak bertambah. Oh iya, tambah ya. Dari dulu produksinya itu diturunkan turun temurun, Iya. kemudian terakhir ini kemudian dijual ya, ke pedagang antikan, itu kemana-mana ya. Kemudian begitu keluar juga kita mirisnya ini keris Lampung begitu sampai ke Jawa itu bisa ganti baju. Maksudnya gimana? Baju Bungkusnya diganti? Lampung ini diganti. Oh, gitu. Kemudian itu menjadi Dari siapa? keris Jawa. Itu benar ya? Benar. Nanti maka Diakui karena mereka. kita di Jawa, karena dasarnya gini Mbak, keris Sumatera dijual di Jawa kurang laku, maka dia harus diganti baju. Gitu loh. Maka apapun kalau udah keluar susah lah. Padahal dalamnya itu barang pusaka sebetulnya. Iya, barang pusaka. Kalau yang dimaksud dengan barang pusaka itu seperti apa, Udo? Apakah dia harus yang berumurnya ratusan tahun peninggalan nenek moyang atau bagaimana? Gini, pusaka itu kalau kita itu apa ya, andalan ya, senjata andalan yang pemanohan ya kalau istilah orang Lampung ya. Itu selain dia andalan, itu juga simbol Oke. keluarga gitu ya. Simbol. Jadi itu nilainya sangat tinggi gitu ya. Bukan cuma masalah uang, tapi itu gengsi, karena siapapun yang bawa ini misalnya pemanohannya siapa raja, siapa orang tahu itu gengsi, gitu ya. Itu ada simbol. apa ya? Kalau istilahnya kasta bukan ya? Ada itu Singkatan. ya? Singkatan. Nah, itu ada juga ya? Ada. Singkatan. Singkatan, Oh, maka yang ada. disebut Iya. sama tadi apa? Pakaian raja. Pakaian raja tadi harusnya terapang. Termasuk Ada kerisnya juga gitu harus. Iya. Oh, oke. kerisnya nanti juga khusus terapang. Terus pakaiannya dia akan emas. Kemudian yang di bawah terapang nanti dia pakaiannya perak. Ya. Oh. Nah itu ada tingkat-tingkatan gitu. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi mungkin kita lihat seperti itu. Ya, enggak. Ada. Mereka nggak ngerti. Oh. Kalau yang ngerti ini pecinta ini karena sering Iya. kumpul, sering membahas, sering ikut pameran, kemudian diskusi pada Ya. orang-orang luar. Gitu. Ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Artinya butuh orang yang mengerti Iya. untuk menyampaikan ini mungkin Iya, ya. betul. Nah, di Lampung juga mungkin sebenarnya banyak ya orang-orang seperti Udo, Iya, seperti banyak, Kia banyak. ini ya. Inilah juga yang menggelitik untuk kita ada ngobrol hari ini Iya, ya. betul. Banyak sekali. Baik. Terus gini Yai, Hmm. tadi kan disampaikan ada tingkatannya. Iya. Terus boleh nggak ditunjukin ini kalau yang ada di sini mungkin yang Kiai display ini mungkin Iya. sebagian kecil dari koleksi yang Kiai punya ya. Iya. Yang keris itu yang mana, yang apa tadi bade itu yang mana, itu yang mana aja tuh Yai? Ya. Jadi terapang itu bisa ini. Ini kenapa? Terapang emas ya. Ini bisa seluruh terbungkus Mas. emas, dihiasi oleh permata, kemudian handle-nya bisa kayu, bisa gading. Oh. Tapi di Lampung ini banyak gading karena kita banyak gajah dulu. Malah lebih mahal tuh nilainya. Ya, Pak. nilainya sangat mahal sekali. Nah, ini namanya terapang, digunakan pada waktu pesta perkawinan, digunakan oleh raja-raja, digunakan oleh penyimang-penyimang adat. Oke. Terapang ini tertentu yang megang, ya. Karena biasanya keris dalamnya itu ya sangat indah. Besinya itu hanya terbuat dari besi pilihan, terus ada aksesorisnya itu ada tinata emas. Oke. Kemudian dibuat orang Lampung dulu itu tidak dibuat banyak, Oh, dibuat satu. Oke, ya, Jadi ya, ya, setiap marga keagamaan itu ada berapa
tiap marga buai bulan berapa di tulang bawang itu. Jadi hanya orang-orang Tanya, tertentu iya, yang punya. jadi hanya punya Oke. satu. Ya maaf, tanya dengan Bang Wisrul, kita seperti yang ini yang Mbak Kia pegang ini nyari di Indonesia mungkin nggak ketemu. Cuma satu inilah. Gitu. Umurnya ada berapa nih ya? Ya ini kira-kira 400-an ya, 300 ya, 300 tahun. Ratusan Gitu. tahun. Tapi kalau ini kan baru. Bungkusnya baru ya. Indonesia. Oke. Dulu sudah hancur, kita perbaiki lagi. Perbaiki. Nah ini Itu terapan. terapan. Itu dipakai biasanya di sini, Hmm. diselipkan gitu kan. Nah, bentar ya. Iya. Mumpung Kia lagi mempraktekkan Iya. ini, bedanya keris Jawa dengan Lampung apa? Kalau ke Lampung dipakai di depan, Oke. itu menandakan bahwa kita gentle, bahwa kalau mengucapkan A Gagah ya? adalah A dan gagah, tidak sembunyi-sembunyikan. Kalau yang lain kan keris Jawa Di samping. di belakang, di Oke. belakang. Nah, kalau orang keris Lampung itu yang penting luarnya dulu gagah Jadi gitu. dimunculkan. Munculkan dulu ya. Tidak inilah saya gitu. Oh kan. gitu ya. Ya. Oke. Sesuai Kemudian dengan pribadi orang Lampung pribadinya, ya. ya. Kemudian ini pundu ini biasa digunakan gawi adat karena kecil. Nah, dipegang ya, begini dalam adat gitu kan kalau lagi begawi di pepadun ataupun di apa gitu kan dipegang ini pundu. Kemudian ini pedang. Pedang. Kalau pedang. badik yang mana? Ini badi, ini badi kecil. Badi ini senjata. Kalau orang zaman dulu orang Lampung, walaupun dia sudah bawa pistol, dia tetap bawa badi. Apakah ini barang-barang pusaka ini pada awal dulunya memang dipakai untuk perang atau untuk membunuh binatang atau gimana sebenarnya kira-kira? Dulu pusaka-pusaka ini adalah senjata Oke. untuk perhadapan musuh, ada untuk lawan, ya, senjata tikam. Nah, di daerah Udowo Serulnya ini ada namanya keris kelingi. Keris kelingi ini dibuat oleh besi yang begitu bagus. Itu bisa dipakai perang dulu, bisa menembus baju besi. Walaupun lawannya memakai besi bisa Tetap tembus. Nah, nanti ada keris kelingi ya. Kemudian dulu beralih turun menurun, tidak digunakan lagi sebagai senjata perang. Oke, karena kita udah nggak perang lagi Sudah sih ya. tidak perang lagi. Oke. Sebagian digunakan sebagai untuk acara-acara adat sampai sekarang. Sampai sekarang. Baik, kembali ke Udo. Udo, ini kan kita memang spesifik ngomong tentang barang pusaka, dalam hal ini keris ya. Keris, tadi ada pedang, badi, satu lagi apa tadi ya? Ada Tombak, payang. Payang. Oh, itu tombak ya? Ya, payang. Oh, ini tombak. Oh ya, ini biasanya pakai hulu balang ya kayaknya ya? Ya, betul. Oh ya, Ya. oke. Itu pengawal ya. Iya. Terus gimana nih menurut Udo cara kita orang Lampung supaya ini tetap lestari? Gitu. Karena setelah sejauh ini yang melestarikan hanya orang yang mencintai kan. Nah, kalau dia tidak mencintai, apalagi nggak tahu bagaimana dia mau melestarikannya, gimana Udo? Ini sebetulnya ada dua ya, pelestarian dan pengembangan. Pengembangan, baik. Untuk pelestarian ya jangan dijual. Itu kata kuncinya itu, jangan dijual. Dijual. Yang repot kan sekarang begini mas, setelah kemerdekaan ya. Lampung itu kan raja-raja yang kecil-kecil, Oke. raja-raja gitu ya. Raja-raja ini kan setelah itu wilayah itu cuma jadi wilayah adat, tapi tidak ada wilayah real gitu ya. Kekayaannya juga nggak ada gitu. Maka sangat rentan sebetulnya untuk pusakanya itu ditawar. Oh, harganya tinggi pula ya? Harganya apalagi ya, Menggiurkan. daripada dia hasil panen kopi Iya. dijual itu cepat. Tapi kemudian kan anak cucu kita nggak lihat lagi. Betul. Padahal kita punya senjata itu khas ya. Jadi senjata kita itu sebetulnya berbeda dengan yang lain. Bedanya apa dong? Bentuk. Ada macam untuk bentuk ya, misalnya gini. Keris Lampung ada ya, ini ya. Ini bentuknya. Nah ini bentuknya betuk. Kalau keris Jawa ini betok kemudian berkembang, keris Jawa ya. Oke. Berkembang dari betok ini kemudian
ada ijetan, ya nanti dia akan jadi apa? Tilam upi, kemudian jadi brojol, kemudian berkembang lagi jadi tilam upi, menjadi tilam sari, terus menjadi jalak. Itu cuma beda nanti di sini ada tambahan segala macam. Tapi bentuk dasar tetap ini. Tetap ini. Nah, Oke. itu keris Jawa. Yang mahal itu ini bentuk dasarnya ini. Keris lurus, ya. Ini betok. Betok. Nah, keris Jawa umumnya keris lurusnya semua adalah betok. Apapun namanya, tapi bentuk dasarnya adalah betok. Di Lampung selain betuk, ya, selain Lampung betuk. Itu ikan maksudnya bukan? Betul Iya. kan ikan. Iya. Karena dia ada pinggang seperti ini tadi. Ikan Seperti ikan. betul. Ikan. Nah, kemudian ada besar yang kedua, Lampung itu sebukal. Sebukal itu muncul bung, dia nggak ada pinggang seperti tadi, tapi lurus. Nah, dan Lampung biasanya ada tipis gitu ya. Nah, ini umumnya yang lurus seperti ini Bugis sama dengan kita. Sama. Nah, ini nggak ada di Jawa. Oke. Bentuk yang muncul bung seperti ini di Jawa nggak Cuman ada. ada di Lampung. Di Lampung Lampung ada. ada Bugis. Bugis. Lampung, Sumatera, dan Bugis. Oke. Tapi Jawa sama sekali nggak ada Jawa ya. nggak ada. Gitu ya. Nah, nanti bisa dibedain juga sebetulnya mana yang Lampung, mana yang Bugis, mana yang lain gitu ya. Bagi yang paham sih ya bisa membedakan ya. Iya. Kalau orang awam sih nggak bisa bedain. Iya. Ada dasar ketiga, ini yang tahu saya nggak ada ya yang lain. Oke. Selain di Lampung. Saya di Selain Lampung. di Lampung. Ini namanya kelingi, ini segitiga. Oh, Ya gimana? sebutin tadi. Segitiga. Ya. Untuk Bilang nembusin segitiga. baju besi. Nah, Oh, ini ini dirancang, tadi, oke. itu yang tadi kata Prof. Supa tadi ya, untuk menembus baju besi. Yang dimaksud baju besi dulu itu kan rantai. Benar-benar besi ya. Rantai besi Mm-mm. yang diikat padat sehingga kan kalau Kalau perang itu dia- ditusuk itu nggak apa-apa. Iya. gitu ya. Tapi kalau ditusuk dengan ini, Tetap tembus. rantai itu terbuka sehingga dia tembus. Nah, dan kalau dulu kan ini mungkin pakai racun gitu ya, jadi tembus sedikit aja Udah langsung. sudah. Gitu. Nah, ini Serem banget ya bayanginnya. ini yang dasar bentuk ketiga ya. Oke. Kemudian nanti bisa jadi dulu jadi macam-macam. Kemudian ini belidang. Nah, kalau ini segi 4 Punya Lampung juga. yang Lampung ini. Oh, Oh di iya. Lampung. Nah, Ini bentuknya serem amat ya? Ya, ini cuma di Lampung yang ada seperti ini. Namanya apa nih, Do? Ini belidang. Belidang. Jadi dia Belidang. segi 4. Oke. Bilahnya tuh segi 4. Mm-mm. Itu ini cuma Lampung yang punya. Nah, kemudian ini satu lagi. Ini juga cuma Lampung yang punya. Ini belah rotan. Rotan. Hmm. Belah rotan itu cembung. Satu sisi datar. Seperti rotan di belah. Oh iya. Benar-benar seperti rotan dibelah ya. Ini juga cuma Lampung yang punya gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini kan umum nih, sempana ya. Sempana. Ini Umum. Oh umum. iya. Jawa juga. Di Jawa juga Oke. ada. Lampung, Orang kayaknya Sumatera kalau ada. bilang keris yang terbayang ini nih. Iya, Seperti nah ini. itu. Ya. Yang Maka paling kemudian umum. orang menjadi pakai aja keris Jawa gitu. Oh, Tapi oke. sebetulnya walaupun ini sama sempana, itu bisa dibedakan yang mana yang Lampung. Terus itu tadi yang udah sampaikan satu persatu itu penggunaannya beda. Untuk acara apa aja, siapa aja yang boleh pakai, itu ada aturannya nggak? Enggak, Ini ada ada dasar dulu. ininya. Kemudian Oh. kemudian nanti Yang kan tua ada awal. tingkatan. Oh, yang tuanya. Ya, Oke. nanti ada Berkembang mereka. berkembang Oke. kemudian gitu. Artinya yang punya ini nggak sembarang orang nih. Iya. Cuma beberapa Iya, kali iya. ya. Iya. Apalagi yang udah Betul, bilang betul, tadi betul. hanya ada di Lampung Iya. gitu. Ini kalau jual mahal bener gitu. Iya, tentu. Terus gini masih ke Udo. Tadi kan disinggung juga bahwa sudah banyak yang tidak ada lagi di Lampung. Dibeli sama orang luar bahkan di luar negeri dan diakui oleh mereka. Nah kita menggantinya gimana nih kalau udah nggak ada lagi di sini? Gimana caranya? Ya itu makanya perlu pengembangan ya selain kita pelestarian. Kita juga kan perlu pengembangan pelestarian ya yang ada jangan keluar. Kemudian dari yang ada ini kalau bisa ya kita dukung pengrajin supaya membuat sesuai dengan pakem yang ada itu. Oke. Ya, dengan bentuk yang ada. Jangan kemudian kita mesennya ke Jawa, ya dia akan ikut pakem Jawa. Oh iya. Bukan. Oke. Buatnya di Atau sana kita- sih ya. Atau kita mesen ke Bugis, maka dia akan pakem Bugis sebetulnya. Gitu. Terus Novi mau nanya soal ini dong. Ada juga kalau tentang kita bicara tentang barang pusaka itu
tidak bisa dilepaskan dari mitos, dari mistis. Nah itu sebenarnya terkait nggak sih itu dong? Apalagi sampai ratusan tahun, cara memeliharanya Jadi khusus gini, gitu. Kalau saya di luar itu semua ya, tapi dasar pusaka itu kalau Al-Quran ya, kalau saya Al-Hadid itu, dan kami turunkan Rasul, bersama mereka kami turunkan petunjuk dan Furqan, dan besi, dan kami turunkan besi yang mempunyai kekuatan, mempunyai energi, artinya mempunyai kekuatan dan banyak manfaat untuk kami tahu siapa yang membela agama Allah. Nah artinya dasarnya adalah besi. Besi itu sebetulnya iringannya Rasul, bukan iringan jin. Iya. Ya, karena kalau Al-Quran udah bilang gitu, kita dasar Al-Quran. Al-Quran bilang bersama Rasul itu kami turunkan ini dan besi. Ya. Jadi besi itu adalah senjatanya Rasul. Maka kemudian kalau kita lihat di Indonesia, keris yang paling terkenal itu semua keris Wali Songo. Logis nggak kalau Wali Songo kemudian menggunakan jin? Kan nggak mungkin. Gitu ya. Jadi itu masyarakat sudah terbuai, terlena dengan mitos-mitos seperti itu. Ya, nah itu kemudian gini, empu yang mumpuni itu akan mencampur besi dengan sifat-sifatnya. Misalnya besi berani itu sifatnya narik besi lain, bukan berarti ada jin yang narikin di situ, gitu maksudnya. Iya. Gitu ya. Ada beberapa jenis besi nanti sifatnya macam-macam dan itu ada mitologi kuno. Waduh, kayaknya kita nggak cukup waktunya nih ya. Iya. Ternyata poinnya sampai ada besi pun ada sifat-sifatnya. Iya, sifatnya sendiri gitu loh. Nah kalau di Al-Quran istilahnya yang punya kekuatan. Itu kekuatan besi, bukan kekuatan jin. Kekuatan gaib. Nah, yang kemudian kalau dia punya mumpuni, waktu dia selesai dia doa. Apa permintaannya itu supaya orang ini tidak terbunuh, supaya gitu loh. Itu bukan menuhankan itu. Bukan menuhankan itu gitu. Salah, baik. Oke, paham. Itu yang harus diluruskan. Nah, satu lagi itu lagi ya. Makanya nggak bisa retan itu. Banyak juga yang ketakutan. Kalau di Jawa lebih parah. Ada orang yang dapat warisan 10 keris kemudian takut terus dia buang ke laut. Mitos Hilang ya, karena mitos-mitos seperti itu. Mungkin titipan dari kakek buyut dulu. Ini jangan kamu sembarangan ya. Ini barang pusaka itu mungkin yang takut juga kali ya. Tapi betul pemahamannya nggak gitu. Iya. Betul, jangan sembarangan Mbak ya. Karena kalau saya mandangnya pusaka itu Mbak ya. Pusaka itu adalah puncak tertinggi teknologi pada saat itu. Ini adalah puncak seninya juga. Iya. Syarat dengan seni. Iya, Seni dan budaya. Contoh ini ya, saya tertarik dulu ya. Keris itu karena seninya. Ini kalau lihat ini ya. Ini seperti melukis di besi loh. Oh iya. Tapi ini bukan dilukis. Ini besi yang dicampur terus Keluar sendiri. Oh gitu. Jadi membentuk dengan sendiri. dibentuk ya dengan apa? Besi dicampur, berapa besi kemudian pamor, kemudian dilipat, kemudian dipanaskan, ditempa lagi, dipanjangin, terus lipat lagi, panjangin, lipat lagi, kemudian tercipta lukisan seperti ini. Jadi ini bukan cuma Ngarang-ngarang. puncak teknologi, Iya, tapi kayak orang puncak itu, seni tadi. gitu. Begitu Luar juga biasa. puncak seni di handle, di Pegangannya. karung. Kalau orang sekarang suruh ngukir ya, lama begitu, nggak sanggup. Iya. Nah seperti ini, sehalus ini, nggak sanggup orang. Untuk sekarang ya, kita Iya. masih nggak bisa. Artinya benar-benar udah langka kalau dibilang nggak sanggup orang sekarang itu udah langka sekali. Gitu. Artinya ini puncak teknologi, ini puncak seni yang harusnya kita hargain. Sekarang orang-orang malah ketakutan karena dianggap Jimat. iya, jimat, barang perdukunan. Kedukunan. Ini bukan barang Padahal perdukunan. bukan barang Bukan. perdukunan. Baik Udo, ini pemahamannya jadi langsung berubah nih mindset saya juga setelah menyimak apa yang Udo paparkan. Keris atau barang-barang pusaka ini di Lampung sudah langka,
udah sulit untuk dilestarikan dengan adanya generasi yang sekarang yang mereka cuek aja gitu dengan yang barang-barang pusaka yang seharusnya kita tetap sampai era kapanpun harus tetap ada ya. Sekarang menurut Kiai sendiri apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Lampung terutama para orang tua kepada generasi muda? Jadi yang pertama sekarang kiblat keris adalah Madura. Oke. Karena sekarang Madura itu menjadi nafkah daripada masyarakatnya. Keris itu menjadi nafkah sampai di sana setiap tugu adalah tugu keris. Kemudian Bali, Bugis, Jawa secara menyeluruh. Sekarang Lombok, di Lampung tidak ada. Mereka terus melestarikannya. Di Lampung tidak ada yang melestarikan. Okay. Padahal ada, kita ini banyak empu-empu yang tersembunyi di Lampung. Untuk itu perlu peran serta daripada pemerintah. Yeah. Dalam hal ini membina daripada pengrajin-pengrajin, banyak pembuat keris, pembuat pedang, nah, pembuat badik di Lampung yang belum berkembang. Ini apakah kita sekolahkan ke Madura, jangan malu-malu, kita sekolahkan ke Bugis ya. Mereka akan empu sana, tetapi mereka membuatnya pakem kita yang pakem ada, Lampung. Jadi dengan demikian, insya Allah untuk pusaka-pusaka ini bisa kita terjaga. Kemudian juga pemahaman, sering adakan diskusi, paguyuban dan sebagainya, bagaimana masalah ini. Yang paling sekarang ini Kiai salut adalah Kanjeng Andi. Kanjeng Andi Ahmad sekarang setiap dia berkeliling, istilahnya itu anjau silau, seperti ke Bupati Tulang Bawang Barat, dia memberikan keris pusaka. Keris itu keris Lampung. Menteri Erick Thohir datang, dia kasih. Dengan tujuan supaya orang mengenal dengan keris Lampung. Yang diberikan dia adalah keris Lampung. Maksudnya terutama kepala daerah untuk melestarikan ini. Jadi tongkat estafet untuk ya meneruskan dan melestarikan budaya Lampung terutama untuk barang pusaka ini. Baik, terima kasih orang-orang seperti Odo dan Kiai inilah yang seharusnya terus bisa pemerintah tahu ya supaya menjadi jembatan untuk bisa yang diharapkan seperti Udo sampaikan tadi, melestarikan, mengembangkan dan terus membudayakan ini loh keris Lampung, ini bukan punya Lampung loh, dengan segini banyaknya saya aja punya waktu untuk talk show ini gak hafal, ini diulang lagi udah lupa saya. Terima kasih sekali lagi Udo, terima kasih Kiai dan pemirsa, demikianlah program kami channelnya Novi Balga. Kita membahas mengupas tuntas tentang pusaka Lampung, dalam hal ini adalah keris, juga ada pedang, tombak dan badik. Ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan harapan dari kedua narasumber ini bisa terwujud agar masyarakat Lampung sampai kapanpun juga tetap menjaga tradisi, menjaga pusaka yang merupakan peninggalan nenek moyang kita. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.